Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1706 Arena Perjudian yang ramai. Para penonton di bawah semua membuka mata mereka dan mendapatkan kembali semangat mereka. Lebih dari 2000 pahala, jumlah yang luar biasa, pertaruhan mutlak. Semua orang ingin melihat, Ye Chen, yang ingin melihat zombie semu yang terbang, dapat mengalahkan zombie suci. Banyak orang telah mengeluarkan memori spar, dan mereka ingin mencetak gambar berikutnya, sehingga mereka dapat pamer jika tidak ada hubungannya. Tuan rumah duduk tegak, mata tuannya bersinar terang, terlihat samar, dan ada kilasan kelicikan. Zombie tingkat suci ini adalah kartu trufnya di bagian bawah kotak. Mereka bukan zombie biasa. Mereka memiliki tubuh daging yang mendominasi dan seni rahasia yang kuat. Mereka memiliki kekuatan bertarung dari Raja Suci Baja Keras. Mereka benar-benar ganas. Dengan zombie seperti itu, tidak ada alasan mengapa dia akan kalah jika dia mengenai Emperor Realm. Dengan kata lain, dia dapat memenangkan kembali pahala yang hilang, dia tidak hanya akan memenangkannya kembali, tetapi dia juga akan mendapatkan lebih dari 1000. Tidak jauh, Zhao Yun telah menemukan tempat yang nyaman, bersandar pada pilar dengan tangan terlipat, menonton dengan penuh minat. Dia melirik Ye Chen, dan kemudian pada tuan rumah dengan kasihan. Setelah pertempuran ini, tuan rumah mungkin akan memuntahkan darah. Orang suci yang lengkap mungkin bukan lawan Ye Chen, apalagi zombie, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tingkat Sein, itu harus sangat tahan. Di platform pertempuran, Ye Chen menghela nafas lega pada gada, dan memolesnya dengan tajam. Manusia adalah tubuh suci kuno, tanpa tekanan sama sekali, pertama-tama mereka memadatkan roh primordial, kemudian melelehkan tulang suci, mereka dilahirkan dengan modal untuk melompati. Fight! Tuan rumah berdiri dengan tiba-tiba, dan memberi perintah dengan tiba-tiba. Begitu kata-kata itu jatuh, zombie bijak itu bergerak, mencubit metode rahasia dengan tangannya, mengembangkan kekuatan supernatural sendiri, dan berbalik di antara kedua telapak tangannya. Dengan telapak tangannya, lautan darah didorong keluar, dan seekor naga darah meraung di dalamnya, memicu gelombang yang bergolak, mencoba menenggelamkan Ye Chen. Itu adalah teknik rahasia yang menakutkan, lautan darah itu aneh. Ia memiliki kekuatan untuk memblokir dan melahap, dan itu akan berubah menjadi abu di tempat jika direkrut oleh kaisar umum. Tapi masalahnya adalah Ye Chen bukan level kaisar biasa. Zombie mendominasi, dan dia juga sangat galak, gada berubah menjadi pedang ajaib, dan dengan satu pedang, dia memotong sungai peri dan membelah lautan zombie yang berdarah. Serangan zombie datang lagi, dan cahaya suram muncul di antara alis, yang ditujukan pada roh primordial, yang sangat dingin dan tak tertandingi. Ye Chen mencibir, 9 dewa Dao bergabung menjadi satu dalam sekejap, berlama-lama di sekitar guntur, menembus ruang hampa, dengan kekuatan yang menghancurkan. Cahaya gelap berhadapan dengan cahaya ilahi, keduanya bertabrakan, dan terdengar suara dentang, dan percikan api berkobar, mengguncang keduanya seperti bintang emas. Zombie Mingguang dikalahkan, dan dihancurkan berkeping-keping oleh cahaya Sensang. Namun, zombie tidak memiliki roh primordial, dan aura Dewa Sensang tidak dapat menyakitinya, hanya noda darah yang tertumpah di antara alisnya. Darah zombie itu berwarna hijau, dan ada aliran di antara alisnya, tetapi mengalir kembali dalam sekejap, dan lukanya sembuh. Ketangguhan yang sombong ini mengejutkan penonton, zombie tingkat Sein sudah menakutkan, tetapi dengan ketangguhannya, mereka bahkan lebih menakutkan. Mereka bahkan lebih heran dengan kekuatan tempur Ye Chen, betapa kuatnya dia jika dia mampu memecahkan serangan satu demi satu dan menang. Tuan rumah tidak lagi tenang, dan meremehkan Ye Chen lagi. Level Kaisar Realm ini aneh di tempat terbuka dan gelap. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk, merasa bahwa Sein Zombie akan kalah, dan dia akan kehilangan pahala. Memikirkan hal ini, dia memberi zombie perintah kematian, tidak peduli berapapun harga yang kamu bayar, aku akan membunuhnya. Aura zombie langsung menjadi lebih kuat, dan tubuhnya menggeliat, terangkat banyak, menghancurkan baju besi, ditutupi dengan hantu pola. Kukunya menjadi sangat panjang, dan ada kilatan cahaya, dan banyak metode rahasia memadatkan jari-jarinya, dan langsung menuju ke alis Ye Chen. Kamu jauh. Ye Chen tersenyum santai, kakinya terlalu lemah, dia menghindari jari zombie, dan berjalan di belakangnya dalam sekejap.
Orang ini tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangkat palu dan menghancurkannya. Zombie itu dipukul, kepalanya dipukul, hampir pecah, dan darah berceceran, tetapi lukanya sembuh dengan sangat cepat. Aduh, Ye Chen menjadi bersemangat, dia tahu betapa menakutkannya pukulan ini, dan dia tidak meledakkan kepala zombie itu. Angin gelap bertiup, dan di tangan zombie, ada tombak ekstra. Ternyata itu adalah prajurit suci, terukir dengan pola hantu, dan bersinar dengan cahaya suram. Anda bisa mendengar ratapan hantu, dan Zange berdengung dengan sendirinya. Aura zombie menjadi lebih kuat, dan mereka mengayunkan pedang mereka, menembus mereka. Ye Chen sangat marah, dan menyesal dengan tubuh sucinya. Zombie yang terkena tongkat terhuyung-huyung, menendang ke belakang, dan memecahkan platform pertempuran di belakangnya. Zombie tidak punya pikiran, hanya tahu bagaimana menyerang. Setelah menstabilkan tubuh mereka, mereka menerkam lagi, menyemburkan api dari mulutnya, dan berubah menjadi lautan api. Ada banyak dari mereka. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, dan dengan pikiran, dia memanggil penglihatan dunia yang kacau dan lautan emas para dewa. Penglihatan itu terjalin dengan lautan dewa, dan begitu agung hingga menenggelamkan lautan api. Ini, penglihatan macam apa ini? Orang-orang di bawah terkejut. Visi yang sangat besar, cara apa yang dia kultivasi? Ki emas dan darah, dia adalah tubuh suci kuno. Tuan rumah menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia telah mengenali darah dominan Ye Chen. Cara kacau. Zhao Yun mengangkat alisnya, menunjukkan keterkejutan, ada begitu banyak orang berbakat di alam semesta mereka. Ada suara gemuruh. Kejutan, yang membuat gunung bergetar. Ketika saya melihat lagi, saya menyadari bahwa Ye Chen meraih salah satu kaki zombie dan menghancurkannya dengan keras di platform pertempuran, menyebabkan kerikil terbang seketika. Melempar orang, gaya permainan Ye Chen yang konsisten, sering digunakan di dunia bawah, dan ketika dia datang ke dunia bawah untuk melawan zombie, dia juga jatuh dengan mulus. Lihat zombie itu lagi, dagingnya retak dan berceceran darah hijau. Dia masih berpikir untuk menyerang, tetapi sebelum dia bisa menggunakan teknik rahasia, dia dilempar oleh Ye Chen dan dihancurkan di platform pertempuran. Gunung itu bergetar lagi, platform pertempuran langsung runtuh, dan pemandangannya kacau balau. Bang-bang terdengar satu demi satu, dan pemandangan tanpa hukum muncul. Zombie suci dihancurkan ke tanah oleh binatang buas Ye Chen berulang kali, tanpa henti. Adegan ini memang menakutkan. Mata semua hantu besar dan kecil di bawah menatap lurus. Setiap kali Ye Chen jatuh, jantung mereka berdetak sekali. Mereka belum pernah melihat perilaku alami seperti itu. Tuan rumah juga menggerakkan sudut mulutnya, dia telah mendengar tentang pamor fisik Sein kuno, tetapi dia masih terkejut ketika melihatnya dengan matanya sendiri. Mungkin terlalu banyak pergerakan, dan orang-orang dari bukit lain di arena perjudian juga terkejut, dan berkumpul seperti air pasang untuk mendaki bukit ini. Jumlah orangnya tidak sedikit, masing-masing penuh dengan 4 kotak, hantu besar, hantu kecil dan raja hantu, semuanya dalam bentuk berbeda. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut hingga membatu di tempat. Ini, siapa orang ini? Memukul. Zombie suci. Kapan dunia bawah memiliki seorang kaisar yang mampu bertarung? Mungkinkah orang yang membantai naga jahat di laut jahat? Dengan topeng, aku tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, tetapi dengan kekuatan tempur yang begitu tinggi, jelas bahwa dialah yang membunuh naga jahat itu. Adegan ini sangat mengejutkan. Siapa yang bisa menjadi tuan rumah di arena judi, siapa yang bukan hantu? Sebagai seorang jenderal dunia bawah, dia tahu lebih banyak. Di dunia bawah, ada tubuh suci yang sunyi, dihormati sebagai kaisar, bahu-membahu dengan kaisar dunia bawah. Tetapi mereka sangat terkejut bahwa kaisar keluar dari dunia bawah, dan ada tubuh suci kuno kedua, dan itu lebih dari yang diharapkan. Suara gemuruh menghilang di beberapa titik, dan pertempuran telah berakhir. Ye Chen meluruskan kerahnya dan melepaskannya untuk meluruskan rambutnya. Adapun lawannya, Sein Zombie, terbaring di dalam lubang, tidak ada wujud manusia, telah menjadi gumpalan, dan telah terlempar ke dalam tubuh yang cacat. Tenang, sangat sunyi, semua orang memandang Ye Chen seolah-olah melihat monster, dia adalah monster, sangat mendominasi. Aku menang, pantas. Wan Qian terdiam, meskipun dia terganggu oleh kata-kata Ye Chen, dia menatap pembawa acara dengan riang. Wajah tua tuan rumah berkedut, dia membuka mulutnya, dan wajahnya menjadi gelap lagi. Apakah saya makan kotoran hari ini? Dengan keberuntungan seperti itu, dia bertemu dengan tubuh suci kuno, tersesat sekali, dan kalah untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, setiap kali saya kalah semakin parah, saya menambahkan hingga lebih dari 3.000 pahala, dan saya butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkannya.
Dalam hatinya, dia menamparkan mereka berdua dengan keras. Anda memintanya sendiri, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Dia tidak punya cukup uang sebelumnya, jadi dia ingin datang lagi lain kali, tetapi dia beruntung, dan dia bersikeras bahwa pahala dan kebajikannya bisa mencapai batu hantu, jadi dia menyeretnya kembali. Dengan baik. Setelah 2 pertempuran ini, lebih dari 3.000 jasa hilang. Sini. Jangan curang. Orang-orang di bawah mencemooh. Di hari kerja, saya tidak melewatkan kekalahan ini, jadi saya menahan api ibu saya. Sekarang sangat keren melihat tuan rumah kehilangan prestasi. Tuan rumah di puncak bukit lainnya semua menyeringai. Saya tidak tahu apakah saya tidak mendengarnya, tetapi saya terkejut ketika mendengarnya, tetapi saya tidak tahu bahwa taruhannya sangat besar, dan jumlah pahala sangat menakutkan. Banyak orang diam-diam mengingat Ye Chen, pria ini sangat galak, jadi berhati-hatilah. Jika Anda tidak menyimpan semuanya, mereka akan memilikinya. Berjudi, bertaruh adalah siapa yang digantung, orang yang luar biasa, bahkan orang suci dan zombie dapat melakukan kelumpuhan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dengan penuh perhatian, pembawa acara mengeluarkan buku prestasinya. Itu adalah tampilan keterikatan dan rasa sakit, dan ketika satu jari tergores, 2.000 pahala hilang, dan dia menangis di tempat. Ye Chen memegang buku prestasi dan menatapnya lama sekali. Melihat jumlah hampir 5.000 di atas, saya sangat bersemangat, dan jika saya kurang dari 5.000, saya akan mengumpulkan cukup pahala untuk naik ke pangkat jenderal dunia bawah. Saat itu, dia hanya perlu meningkatkan basis kultivasinya, dan dia bisa pergi ke hakim untuk meminta dokumen bea cukai, dan Chu Ling akan terlihat. Memikirkan hal ini, dia melemparkan buku kredit ke udara, dan berkata dengan dominan, taruhan semua, ayolah, teruskan. Ayolah. Apakah Anda memiliki moralitas publik? Begitu banyak pertempuran, dan saya terjebak sendirian di lubang. Saya kehilangan lebih dari 3.000 pahala dalam 2 pertempuran, dan saya hampir jatuh ke tangan para dewa. Saya telah bekerja keras selama ratusan tahun, dan saya telah memberikan semuanya kepada Anda. Saya tidak memiliki zombie Raja Suci, jika tidak, saya pasti akan mengeluarkannya dan mengalahkan Anda hingga menangis, dan Anda akan memenangkan semua pahala. Ye Chen terbatuk, tersenyum nakal, dan mengambil buku prestasinya. Memang agak kejam, jika terus berjudi posisi tuan rumah tidak akan terjamin, dan sebaiknya selalu simpan beberapa poin untuk orang lain, agar tidak terlalu nyata. Jadi, dia melihat tuan rumah di bukit lain. Melihat ini, pembawa acara TV itu hanya bisa menggerakkan mulut mereka. Saya mengenali Anda, jangan mencoba membuat masalah dengan kami. Tidak masalah jika Anda kehilangan 3 hingga 5.000 batu hantu, tetapi Anda tidak dapat kehilangan pahala. Tuan rumah ini adalah contoh berdarah, kami tidak ingin mengikuti jejaknya, tetap tenang dan tetap. Sudut mulut Ye Chen juga berkedut, sekelompok orang tua menjaganya seperti pencuri, perasaan ini tidak baik. Zhao Yun ingin tertawa, melambaikan tangannya, dan menyapa Ye Chen, memberi isyarat agar dia segera pergi, kalau tidak dia akan dipukuli. Ye Chen juga menyadarinya, angin mendesing di belakangnya. Episode 1707 Pencuri. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen pergi dengan buku prestasinya. Di belakangnya, ada sepasang tatapan memuja, seolah memandang dewa orang yang berjudi 1.000 permainan mungkin tidak sebanyak dia. Tuan rumah mencengkeram dadanya, wajahnya yang tua sangat gelap, matanya merah, hatinya sangat sakit sehingga dia tidak menginginkannya, itu lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Setelah bertahun-tahun menjadi Jenderal Ming, ini adalah pertama kalinya dia kalah telak. Banyak tuan rumah menghela nafas, mata mereka penuh belas kasihan, dan ada juga ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, karena Ye Chen tidak pergi ke mereka sebelumnya. Masalah ini harus menjadi pelajaran, dan mereka semua memiliki pikiran yang baik, mereka harus mencari Ye Chen, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Kekuatan adalah kemauan sendiri. Pahala semacam ini cukup untuk kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat guru mesum seperti itu. Jika kita ingin memiliki kekuatan itu, kita juga akan melambai sampai mati. Usus Tuan menyesalinya. Jika Anda hijau, Anda akan menipu diri sendiri. Di tengah diskusi, kerumunan perlahan bubar dan pergi ke bukit yang berbeda. Perkelahian judi dilanjutkan, teriakan dan teriakan bergema di seluruh dunia, orang-orang yang berkelahi bukanlah apa-apa, tetapi pencuri yang melolong yang menonton teater itu nyaring. Entah kapan, aku melihat seseorang berjalan masuk ke arena judi. Itu adalah pria kekar dengan lengan telanjang dan pinggang besar, berjalan dengan sangat angkuh, kejam, dan seperti seorang gangster. Orang itu, tentu saja, adalah Ye Chen, yang telah mengubah wujudnya,
dan ingin menyelinap kembali dan melakukan pemungutan suara lagi, jasa terbaik diperoleh di sini. Aku yang jenaka akan selalu kembali. Ye Chen menjilat rambutnya, melihat sekeliling, lalu melangkah ke sebuah bukit kecil. Dia berkata dengan sangat sadar bahwa begitu pemukulan selesai, dia berlari, menggertak, dan memainkan bandit secara ekstrim. Tuan rumahnya adalah seorang lelaki tua kecil dengan mulut tajam dan pipi monyet. Melihat Ye Chen naik ke atas panggung, Chu menyipitkan mata kecilnya dan melihat lagi dan lagi. Melihatnya, dia bangkit, menarik napas dalam-dalam, dan melolong keras, "Ayo, ayo. Orang itu ada di sini lagi." Singkatnya, sudut mulut Ye Chen berkedut hebat, "Dapatkah kamu mengenali ini?" Dalam waktu kurang dari 1 detik, tidak kurang dari 70 atau 80 tuan rumah berlari. Dengan baik, Ye Chen dikelilingi oleh 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar. Tuan rumah yang kalah 2 pertandingan sebelumnya juga ada di antara mereka, dengan garis-garis hitam di dahinya, janggutnya tergerai dan matanya menatap tajam. Beberapa arti. Ye Chen terbatuk datar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Itu tidak berarti banyak. Semua pembawa acara tersenyum, dan orang-orang yang menonton ketakutan, dan ada beberapa yang masih menyingsingkan lengan baju. Setelah itu, Ye Chen dipukuli, dan sekelompok jenderal dunia bawah tingkat suci tampak seperti ditembak dengan bubuk mesiu, seperti darah ayam. Segera, Ye Chen diusir, dan dipukuli begitu keras oleh tuan rumah sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, dan serangannya tidak serius. Dengan kata lain, pria ini juga sangat gigih, dia hampir dipukuli sampai mati, tapi dia berpura-pura sendirian dan menyelinap masuk. Kemudian, dia keluar lagi, dengan jejak kaki di sekujur tubuhnya. Setelahnya, pria ini akan selalu menyelinap ke arena judi dalam berbagai bentuk, seperti kepala banteng berbentuk manusia, atau wajah kuda berbentuk manusia. Namun, setiap kali dia ketahuan, dia dipukuli ketika dia selesai. Mata banyak nyonya rumah masih tajam, dan mereka sangat bersatu melihat Ye Chen, mereka pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya benar-benar berpikir bahwa kami sudah tua dan bodoh, dan kami tidak dapat menipu seseorang, dan kami masih ingin menipu kami, sama seperti Anda pantas dipukuli. Setelah beberapa putaran, Ye Chen benar-benar menjadi pencuri, dan semua tuan rumah berada di tingkat keamanan pertama contoh berdarah, Anda tidak bisa waspada. Saya tidak tahu berapa kali, Ye Chen diusir dari arena perjudian. Kali ini agak sengsara, dengan dahi biru dan mata panda bengkak, menutupi pinggang tuanya, bahkan berjalan pincang. Kemudian lihat rambut itu, seperti kandang ayam, digaruk oleh garukan orang, dan mimisan, yang tidak bisa dibersihkan sepenuhnya. Yo, kamu dipukuli lagi. Melihat Ye Chen berantakan, Zhao Yun meletakkan tangannya di tangannya dan tertawa bahagia, tersenyum sedikit. Jangan sebutkan itu semua air mata. Ye Chen memamerkan giginya. Bagimu, jasa itu sangat penting. Kata Zhao Yun sambil tersenyum. Penting, sangat penting. Saya perlu menaikkan pangkat saya menjadi jenderal dunia bawah. Hanya dengan cara ini saya dapat meminta hakim untuk dokumen bea cukai, kata Ye Chen, melihat ke arah jembatan Naihe, seolah-olah dia bisa melihat Chu Linger di ujung jembatan. Tidak heran kamu begitu putus asa. Zhao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Paksa aku untuk membunuh naga itu. Ye Chen menggaruk kepalanya. Dengan kekuatanmu, itu tidak akan lama. Itu benar. Ye Chen menepuk pantatnya dan bangkit, melihat sekeliling, dan langsung pergi ke toko terbesar. Karena kita akan membunuh naga jahat, jurus Long San ini sangat penting. Toko itu tidak kecil, itu adalah dunia di dalamnya, dan menjual segala macam barang, mulai dari artefak dunia bawah, ramuan, dan gulungan rahasia. Pemilik toko adalah seorang lelaki tua gemuk, dengan payudara terbuka, sangat gemuk, dengan alis yang bagus dan mata yang ramah, seperti Buddha Maitreya. Ada Zhao Long San. Ye Chen langsung menjelaskan tujuan kedatangannya. 1000 batu hantu, 1 tas. Pria tua gendut itu tertawa. Jika kamu tidak memiliki batu hantu, kamu dapat menggunakan pahala untuk menebusnya, kata Ye Chen. 1 pahala bisa bernilai 1000 batu hitam. Ya, 1 pahala bisa ditukar dengan sekantong Zhao Long San. Berapa banyak yang kamu inginkan? 50, kata Ye Chen, dan mengeluarkan buku pahala. Malas menawar, waktunya sangat berharga. Pria tua gemuk itu sangat senang, 50 pahala, itu bukan jumlah yang kecil, atau dengan kata lain, ini masalah besar. Ye Chen memasukkan 50 pahala ke dalam buku prestasi lelaki tua gendut itu, mengambil tas penyimpanan berisi bubuk Zaolong dan keluar. Namun, di detik berikutnya, dia menoleh ke belakang lagi.
Pria tua gendut, yang memegang buku prestasi, mau tidak mau mengangkat kepalanya, dan menatap Ye Chen dengan ragu, apakah ada masalah dengan Zhao Longsan? Tidak masalah. Menyapu, saya tidak tahu apa yang saya cari. Setelah 3 atau 2 napas, dia mengambil langkah dan pergi ke sudut toko, ada pedang patah hitam di rak. Ye Chen mengangkat tangannya, memegang pedang hitam di tangannya, membersihkan debu di atasnya, melihat berulang kali, matanya dalam. Pedang yang patah ini sangat aneh, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, sangat keras, diukir dengan pola ilahi kuno, sangat berat. Levelnya tidak tinggi, hanya level Kuaso Sein, dan masih rusak. Yang paling penting adalah huruf emas yang terukir di gagangnya. Itu adalah kata untuk raja, seukuran kuku orang dewasa, bersinar dengan cahaya redup keemasan, sangat misterius. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, matanya berkedip. Dia sangat yakin bahwa karakter, Wang, adalah karakter Dunjia Tian. Itu juga kesempatan dari Dunjia Tianzi yang membawanya kembali. Ini jelas merupakan harta karun, harta yang tak ternilai harganya. Hanya saja dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada karakter Dunjia Tian di Yangjian di dunia bawah, yang membawanya masuk, atau apakah itu ada sejak awal? Apakah kamu menyukai pedang ini? Pria tua gendut itu datang dengan tangan di tangannya, dan mengangkat 2 jari sambil tersenyum, 200 jasa. 100. Jawab Ye Chen sambil menonton. Setuju. Pria tua gemuk itu sangat lugas, dan dia tampaknya tidak terlalu optimis dengan pedang itu, jadi dia sangat ingin menjualnya dan menghemat ruang di rak. Apakah itu terlalu banyak? Ye Chen meringkuk, menyingkirkan pedangnya, mengeluarkan buku prestasi, dan mencoret 100 dengan wajah yang menyakitkan. Pergi perlahan. Pria tua gemuk itu menyipitkan matanya sambil tersenyum. Beri aku sekantong bubuk Zaolong lagi. Ye Chen sangat ceroboh, dan berjalan pergi dengan membawa sekantong bubuk Zaolong lagi sebelum keluar, berlari sangat cepat. Hei! Pria tua gendut itu mengejarnya, tapi Ye Chen tidak terlihat. Dia segera meniup janggutnya dan menatap, wajahnya menjadi hitam. Di jalan, Ye Chen melihat pedang sambil berlari keluar kota. Pedang itu sendiri tidak berharga, tetapi nilainya adalah karakter Dunjia Tian pada pedang, dan jika menyangkut Dunjia Tiansu, itu tidak dapat diukur dengan uang. Di luar kota, Zhao Yun bersandar di pohon besar, dan ketika dia melihat Ye Chen berjalan keluar, dia menggeliat, 2 orang, itu akan lebih cepat. Kamu ingin membantuku membunuh naga itu? Mata Ye Chen berbinar ke atas. Menganggur adalah menganggur. Zhao Yun mengangkat bahu lagi. Oke. Ye Chen dalam suasana hati yang baik, kekuatan bertarung Zhao Yun sebanding dengannya, dan dengan bantuannya, efisiensinya menjadi 2 kali lipat. Berdampingan, keduanya melangkah keluar dari langit virtual dan langsung menuju ke laut jahat. Begitu keduanya pergi, Hei Wuchang dan Bai Wuchang datang. Setelah mencari-cari untuk waktu yang lama, saya menyadari bahwa Ye Chen telah datang ke kota hantu, tetapi saya mencari di seluruh kota hantu, tetapi saya tidak dapat menemukan Ye Chen. Oke, sudah terlambat lagi. Hei Wuchang tidak bisa menahan kutukan. Pergi ke Nihai lagi. Bai Wuchang mengelus lidahnya. Jika kamu ingin aku mengatakannya, mari kita tidak mencarinya lagi. Dengan sifat kencing anak itu, dia harus pergi ke istana Yan Luo untuk mencari hakim. Posisi dewa bukanlah lelucon. Ke sebuah bar, tetapi mereka malas, memesan sebotol anggur yang enak, sehingga mereka bisa memesan 2 piring kecil. Di sini, Ye Chen dan Zhao Yun seperti cahaya peri dan cahaya ilahi, menambahkan 2 sentuhan warna indah ke langit yang redup. 3 jam kemudian, keduanya jatuh dari langit satu demi satu. Nihai masih sangat suram, dengan ombak ganas bergulung, hantu melolong, pikiran jahat terjalin, dan gambarnya menakutkan. Tempat kejahatan besar. Zhao Yun menghela nafas, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bahkan Kaisar Dunia Bawah tidak dapat sepenuhnya melepaskannya. Dia benar-benar sulit untuk dihadapi. Bahkan 10 Aula Yama mungkin tidak berani masuk lebih dalam. Zhao Long, menyebarkan setengah dari diriku. Zhao Yun mengulurkan telapak tangannya. Ye Chen sangat lugas, membagikan setengah dari 50 kantong Zhao Longsan. Keduanya mulai bekerja, salah satu dari mereka bergegas ke satu sisi, mengayunkan naga dan berhamburan. Suara nyanyian naga tiba-tiba terdengar, dan kedua naga jahat itu keluar bersamaan. Tubuh naga besar itu berwarna hitam, menimbulkan guntur dan awan gelap. Gaya bertarung Ye Chen masih mendominasi, melompat di atas kepala naga, tanpa senjata sama sekali, hanya tinju bahuang yang ganas. Naga jahat itu berputar dan meraung, dan tidak bisa dilepaskan. Kepala naga besar itu dihancurkan oleh tinju Ye Chen dan ditinju. Di sisi lain, Zhao Yun juga sangat alami, Zetian membalikkan naga jahat dengan telapak tangannya,
dan langsung menunggangi naga itu. Dia juga tidak menggunakan senjata, dan dengan tangan kosong, tubuh naga jahat itu meledak. Apa itu pelaku kejahatan? Ini pelaku kejahatan, dan mereka ada dua. Untuk dapat sendirian menantang naga jahat di tingkat kekaisaran, di seluruh dunia bawah, mungkin hanya mereka berdua yang berani melakukannya. Dua alam semesta, dua era, dua protagonis. Di aula yang berdebar kencang, Kaisar Hades berbicara dengan cara yang panjang dan halus. Di depannya, ada tirai air mengambang, dan gambar di dalamnya adalah adegan Ye Chen dan Zhao Yun bertarung melawan naga besar. Dawu melepaskan air, Kaisar dunia bawah, kenapa bukan kamu? Di Huang terwujud, tersenyum tipis, dan melihat ke tirai air. Dia, yang pernah memilih 5 kaisar, juga menyatakan kenyamanannya kepada Ye Chen dan Zhao Yun. Kesombongan generasi mendatang sungguh menakjubkan. Akan ada pertempuran di antara mereka berdua. Emperor Underworld tersenyum santai, dan memandang di Huang ke samping, menurutmu siapa yang akan menang? Episode 1708 rusak. Ketika keduanya berbicara, suara nyanyian naga Nihai menghilang. Ye Chen membantai satu, dan Zhao Yun juga memukuli naga itu hingga meledak. Dalam buku jasa mereka berdua, ada 100 lebih, dan sederet kata perlahan diukir, Nihai, bunuh naga jahat. Tidak lambat untuk mendapatkan pahala. Zhao Yun melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan mengalokasikan pahala dalam buku pahala untuk Ye Chen. Terima kasih. Ye Chen tertawa keras, dan pergi ke pantai Nihai lagi, menaburkan bubuk Zaolong, dan menarik naga jahat lainnya. Zhao Yun memutar lehernya, dan juga mengangkat tangannya untuk mengorbankan Zaolong San. Di tempat naga direkrut, Nihai berguling, dan naga jahat besar meraung, 2 kali lebih besar dari yang terbunuh sebelumnya. Kepala ini benar-benar menarik perhatian. Zhao Yun melangkah ke langit, memimpin naga jahat menjauh dari Nihai, dan menemukan area terbuka untuk mulai bekerja. Ye Chen meliriknya. Meskipun naga jahat itu menakutkan, itu sepenuhnya bisa dikendalikan dengan kekuatan bertarung Zhao Yun. Mengalihkan pandangannya, dia fokus pada lawannya. Naga jahat ini sangat alami sejak keluar, ia telah menembakkan petir dengan nyawanya. Tapi siapa Ye Chen? Tubuh suci yang mendominasi, guntur dan kilat, semuanya dengan tubuh suci, naga jahat tidak bisa mengangkat kepalanya. Nihai hidup, debu dan asap mengepul di pantai, menari dengan guntur. Naga jahat ditarik keluar, dan naga jahat dipenggal. Dengan bantuan Zhao Yun, efisiensinya memang berlipat ganda, dan jasa Ye Chen meningkat pesat, mendekati posisi dewa dunia bawah. Di aula Yan Luo, hakim tidak lagi tenang, dia menatap lurus ke atas jasa Ye Chen, yang membuat orang bingung. Saya telah menjadi hakim selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat peningkatan pahala, hanya dalam waktu yang lama, dan saya telah mendapatkan 7 atau 8.000 pahala. Melirik buku prestasi, hakim melirik ke bawah lagi. Kepala banteng dan wajah kudanya tidak jauh, jika hal ini diberitahukan kepada mereka, kemungkinan besar mereka akan ditendang di tempat. Hakim menggosok dagunya, matanya berputar, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi itu bukan hal yang baik untuk dilihat. Di Nihai, ada 2 naga jahat lagi yang berubah menjadi abu, dan mereka tidak mengangkat kepala sampai mati, mereka dihancurkan dan dipukuli sampai keluar dari Nihai. Berapa? Zhao Yun mengeluarkan kendi dan menatap Ye Chen. Ini 500. Ye Chen juga memegang pot anggur, menuangkannya, dalam suasana hati yang baik, dan cepat mendapat bantuan. Kenapa kita tidak istirahat? Zhao Yun menatap Ye Chen sambil tersenyum. Lepaskan wolmu, berantakan, tolong minum setelah menyelesaikan pekerjaan. Ye Chen membuang ketel dan melangkah ke pantai Nihai. Namun, sebelum dia mengayunkan Zaolong San, dia melihat monster besar keluar dari Nihai, aumannya menggemparkan dunia. Aku akan pergi. Ye Chen berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wow! Zhao Yun mengangkat kepalanya dan melihat naga jahat itu dengan lidahnya. Orang itu sangat besar, seperti gunung atau gunung raksasa, lebih besar dari naga manapun yang pernah mereka bunuh sebelumnya. Sisik naga itu sangat hitam, dan semuanya bersinar dengan cahaya redup, dan kumis naga yang tebal itu juga penuh dengan guntur dan kilat. Sepasang mata naganya sebanding dengan tong anggur, keras dan haus darah. Gumpalan energi naga jatuh, dan ruang hampa yang hancur juga hancur, raungan itu penuh dengan kekuatan sihir, mengganggu pikiran dan membuat orang merasa kesurupan. Ye Chen kembali ke sisi Zhao Yun dengan ekspresi indah di wajahnya. Tingkat orang suci. Zhao Yun merenung, aku telah menyentuh hambatan tingkat Raja Suci, yang jauh lebih kuat daripada naga jahat tingkat orang suci. Mungkin karena kita membunuh terlalu banyak. Pria besar, selalu. Temukan tempat pertemuan. Bunuh, dan pahalamu pasti akan cukup.
Naga tingkat suci, tidak peduli apa, kamu harus memberikan 500. Aturan lama, saling membantu satu sama lain. Zhao Yun memiliki pedang pembunuh tambahan di tangannya, dan itu bergerak dengan suara dentang, bersinar dengan cahaya kematian. Pasti ada pemahaman diam-diam. Ye Chen mengeluarkan pedang hitam yang patah itu. Kemudian, dia melompat menyeberang dalam satu langkah, naik ke langit tinggi ketiadaan, mengayunkan pedangnya dan memotong, sebuah sungai peri terwujud, dan turun ke langit. Naga jahat itu diserang, dan tubuh naga besar itu dipotong dari selokan darah, lunasnya yang hitam pekat terbuka, dan beberapa darah berceceran. Naga jahat meraung dan memuntahkan guntur, ingin membunuh Ye Chen. Ketika Zhao Yun tiba, dia melompati tubuh naga itu, melepaskan salah satu cakar naga itu dengan pedang yang kuat, dan kemudian terbang di belakangnya. Naga jahat itu marah, tubuh naganya yang agung menggeliat di kehampaan, menghancurkan kehampaan, memaksa Ye Chen untuk lari kembali. Naga jahat tingkat suci jauh lebih kuat daripada naga tingkat semu, keduanya tidak berada pada tingkat yang sama, dan mereka lebih sulit dibunuh daripada yang dibayangkan. Ayo lagi. Ye Chen masih menjadi penyerang utama, dan dia menebas dengan pedang. Ada evolusi rahasia di telapak tangannya, dan banyak kekuatan gaib langsung bergabung menjadi satu. Zhao Yun juga tidak menganggur, membentuk segel dengan satu tangan, yang merupakan seni rahasia pengurungan. Keduanya bekerja sama secara diam-diam dan semuanya dilakukan pada saat yang bersamaan. Naga itu dilarang sesaat, dan cetakan telapak tangan Zetian Ye Chen juga tiba. Kepala naga jahat ditembak dan meledak, dan lunas terbang secara horizontal dengan darah naga. Naga jahat itu meraung, tubuhnya berputar-putar, dan ia juga mengeluarkan guntur dan kilat. Ye Chen menabrak langsung dan terlempar keluar oleh ekor naga. Namun, saat terbang mundur, dia juga mencubit formula segel, yang merupakan teknik rahasia tertinggi dari Taixu Dragon Forbidden, klan naga kuno Taixu. Naga jahat dilarang lagi, dan Zhao Yun, yang terbunuh, melumpuhkan mata naga dengan pedang, dan darah menyembur tipis, dan kolom darahnya kental. Zhao Yun tidak dibunuh oleh Gan Fei, tetapi ditelan oleh naga jahat. Hei, Ye Chen berhenti, kakinya terlalu kosong, dan dia menggabungkan 9 tinju dan 8 tinju hutan belantara, meledakkan setengah kepala naga dengan satu pukulan. Energi emas dan darah orang ini meningkat, tubuhnya melonjak, dan dia memainkan gerakan pembesaran yang mengancam nyawa, dia tidak memukul dimanapun, tetapi hanya mengenai kepala naga jahat. Dia tidak khawatir tentang Zhao Yun, tapi dia sedikit khawatir tentang naga jahat itu. Untuk menelan orang ke dalam perut Anda harus bisa mencernanya, jika Anda tidak bisa mencernanya, maka Anda tidak perlu melakukan apapun untuk menemukan kegembiraan. Benar saja, Zhao Yun membuat keributan di perut naga jahat, memegang pedang di tangannya, dan mengamuk sepanjang jalan, memotong dan menebas secara acak. Ye Chen bermain keras di luar, sementara dia berjuang sampai mati di dalam. Naga jahat mengalami bencana, meskipun besar, tubuhnya terus meledak, dengan lubang darah dan darah menyembur keluar satu per satu. Jadi bagaimana dengan naga jahat tingkat suci? Ia tidak tahan dengan serangan dua binatang buas, meskipun itu adalah kerajaan kaisar, tetapi orang memiliki modal untuk melompati tingkat tersebut. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, naga jahat itu berlutut, dan tubuh naga besar itu meledak. Ye Chen dan Zhao Yun mundur dengan sadar, tidak mendekati Nihai, karena takut memprovokasi yang lebih kejam. Tingkat suci masih bisa melawan, jika mereka membunuh tingkat raja suci, mereka tidak akan bisa melakukannya. Cukup jauh dari Nihai, keduanya berhenti secara terpisah. Kamu galak. Ye Chen memandang Zhao Yun dengan gembira. Kita semua sama. Zhao Yun merobek mantel kotornya. Ayo, lihat manfaatnya. Ye Chen mengeluarkan buku prestasi itu. Zhao Yun juga datang, dan ingin melihat berapa banyak pahala yang akan dia dapatkan dengan membunuh naga tingkat suci, yang seharusnya cukup banyak. Buku prestasi tidak mengecewakan mereka berdua, mereka memberi hampir 700, yang mendorong pahala Ye Chen langsung menjadi 10.000. Tidak buruk. Ye Chen terkekeh, tanpa malu-malu. Hei, aku berutang budi padamu. Zhao Yun menepuk Ye Chen. Itu harus diingat. Ye Chen tersenyum, dan segera berangkat, langsung menuju ke Hall of Yama. Setelah itu, terdengar tawa keras, tunggu aku di kota hantu, saudara, tolong minumlah. Zhao Yun tidak menganggapnya serius, menyesap anggur, berbalik dan pergi. Langit dan segudang domain sangat luas dan tak terbatas, penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Di puncak Yunfei, semuanya hening, cahaya bintang dan bulan bersinar, menutupi negeri dongeng di bumi ini dengan mantel yang indah. Makam Ye Chen ditutupi dengan daun-daun yang berguguran,
dan kata-kata di batu nisan sangat menarik perhatian di bawah sinar bulan, yang membuat orang merasa patah hati. Aku selalu suka berlarian ketika aku masih hidup, tapi sekarang aku bisa jujur untuk waktu yang lama. Sangguan Yuer bergumam pelan, menyapu daun-daun yang berguguran. Matanya, berisi air dan kabut, memadat menjadi embun beku di bawah sinar bulan, melewati pipinya yang indah, membuatnya kurus dan menyenangkan. Kamu belum menikah denganku. Xian menangis dengan air mata di wajahnya. Tidak hanya mereka berdua yang ada di sana, tetapi semua gadis lainnya juga hadir. Di depan makam terdapat deretan rumah bambu, inilah tempat tinggal mereka, dan mereka bisa menjaganya hingga akhir zaman. Sial, sudah lama sekali, dan aku masih sedikit merindukannya. Xie Yun menghela nafas sambil memegang guci di puncak gunung yang berlawanan. Ayo pergi. Xiong Ri mabuk dan matanya kabur. Adat istiadat rakyat Dacu bergantung pada kita untuk meneruskannya. Si Tunan berkata dengan penuh arti, tanggung jawabnya berat. Kamu sangat agresif, kamu telah masuk secara bertahap ayah. Berdiri dan lihat ketiadaan. Terkejut, apa yang terjadi? Xiong memarahi. Suasana yang sangat menyedihkan. Si Tunan juga mengangkat kepalanya, menatap ketiadaan, sedikit mengernyit, dan sedikit menyipitkan matanya. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar ledakan, yang bergema di langit yang luas, saya tidak tahu dari mana asalnya, dan bahkan Dacu terguncang. Langit berbintang bergetar, guntur terkoyak, dan aura prasejarah menyebar dari tepi alam semesta, menyebar tanpa batas melintasi langit dan berbagai domain. Itulah suasana prasejarah yang sebenarnya, seperti lautan luas, dengan ombak dan ombak yang bergejolak, menyapu langit berbintang satu demi satu. Dalam kegelapan, Anda masih bisa mendengar raungan dan raungan, suaranya seperti guntur abadi, mengguncang bintang hingga hancur, mengguncang hati hingga bergetar. Ada apa? Apa yang terjadi? Ini sangat mengejutkan. Mungkinkah iblis itu menyerang lagi? Perang besar lainnya. Aku tidak ingin mencium bau nafas ini, aku selalu merasa ada keberadaan yang mengerikan terbangun. Di bawah langit, semua orang melihat ke atas, semua tampak terkejut, ada begitu banyak orang, wajah mereka pucat, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Itu adalah paksaan dari garis keturunan, tidak peduli garis keturunan apa yang dia miliki, dia merasa sangat tertindas, dan bahkan sulit bernapas. Sudah waktunya untuk datang, masih di sini. Dong Huang Taixin bergumam di sutian dari Tian Xuanmen, tetapi ekspresinya penuh kekhawatiran. Setidaknya selusin klan besar dari masa prasejarah telah dibuka. Tian Lao menarik napas dalam-dalam, pertempurannya tidak kecil. Bernegosiasi dengan mereka, kamu bisa kembali, Don jangan membuat masalah. Ketika iblis menyerbu, saya tidak melihat satupun yang keluar untuk membantu. Saya khawatir saya ingin berbicara, dan raksasa alam liar tidak akan memberikan peluang ini. Kaisar Yan sedikit mengernyit, mereka adalah raja. Singkatnya, tidak peduli Dewa Pedang di surga, Dong Huang Taixin, atau Kaisar Sembilan Dacu, mereka semua terdiam, dan mata mereka menunjukkan kekhawatiran. Sebagai puncak Kaisar Semu, mereka tahu lebih banyak daripada dunia, dan mereka juga sangat jelas tentang betapa menakutkannya klan prasejarah itu. Kelompok makhluk pertama di dunia sangat dekat dengan kekacauan. Sekarang segala jenis darah di surga dan 10.000 domain, termasuk tubuh suci kuno, telah berevolusi dari darah mereka. Itu adalah leluhur lama, yang telah disegel untuk selama-lamanya, dan disegel di era ini. Jika kekuatan surga dan 10.000 domain dikurangi menjadi 10%, maka klan prasejarah akan menempati 60%, benar-benar menekan kekuatan ke segala arah. Kembalinya mereka dapat membawa Wanyu ke zaman keemasan, dan kemungkinan besar mereka akan menyebabkan bencana. Episode 1709 Spoiler. Ye Chen berjalan sepanjang jalan, bahagia, dengan buku pahala di sakunya, dan kadang-kadang dia mengeluarkannya untuk melihatnya, karena takut itu akan hilang. Pada titik tertentu, dia mendarat di depan Aula Yan Luo. Namun, sebelum memasuki pintu, dia dihentikan oleh Raja Hantu yang menjaga kuil, dan dia berteriak, Hakim memiliki perintah, tidak ada yang akan terlihat. Dia menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum. Apakah kamu tuli? Hakim secara pribadi memerintahkan agar tidak ada yang terlihat. Jika Anda mengatakan itu, saya akan memaksa masuk. Seseorang. Namun, sebelum dia bisa bergerak, tablet batu di depan aula berdengung, ada cahaya gelap yang berkelap-kelip, dan kekuatan kepunahan dihidupkan kembali. Segera, kekuatan yang kuat terwujud, menyatu dengan prestise kuasi kaisar, langit berubah, awan gelap tertutup rapat dengan kilat dan guntur. Hati Ye Chen bergetar, Ma Liu menarik tangannya, mengetahui bahwa tablet batu itu dilarang,
kedua Raja Hantu berhak untuk memindahkannya, dan siapapun yang membobolnya akan mati. Lain kali, aku akan memotongmu, kata Raja Hantu dengan galak. Hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Ye Chen tersenyum malu-malu, tidak menunjukkan tanda-tanda kepengecutan, tablet batu itu sangat terkendali. Kedua Raja Hantu itu mendengus dingin, dan berdiri tegak lagi, seperti dua dewa pintu, khusyuk dan murung, hanya terlihat menakutkan. Ye Chen cemberut, menemukan langkah dan duduk. Saya hanya duduk di sini dan menunggu, jika Anda tidak mempercayai saya, Anda tidak akan keluar. Raja Hantu yang menjaga kuil meliriknya, tapi tidak berniat mengusir mereka. Ye Chen mengabaikannya, mengeluarkan pedang hitam yang patah, menghela nafas, dan menyekanya lagi dan lagi dengan kain, matahari bersinar terang. Segera, embusan angin bertiup, dan seseorang turun dari langit. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi hitam, dengan dua tanduk banteng di kepalanya, mata hantu yang dalam dan suram, tubuh yang berat dan aura yang kuat. Orang ini tidak lemah, tapi orang suci sejati. Itu juga dewa dunia bawah, dan ada penglihatan yang melekat di sekelilingnya. Baju zirah yang dia kenakan, dan setiap bagian dari zirah, bersinar dengan cahaya redup. Aku telah melihat jenderal dunia bawah musim semi hantu. Raja Hantu yang menjaga aula membungkukkan tangannya. Terlihat ekspresi mereka sangat terpesona, seolah-olah mereka tahu siapa pemuda ini, dan mereka juga tahu bahwa identitasnya tidak sederhana. Mereka sangat hormat, tetapi pemuda mata air hantu itu sedang dalam suasana hati yang baik, dia bahkan tidak melihat kedua Raja Hantu itu, postur tubuhnya sangat tinggi. Ye Chen meliriknya, tidak memberi hormat, dan terus memoles pedangnya. Melihat Ye Chen sangat mengabaikannya, Gui Kuan Mingjiang tampak tidak senang. Tapi ketika dia melihat pedang hitam patah di tangan Ye Chen, mata hantunya berkilat, dan dia sedikit menyipitkan matanya. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia gagal melihat kehebatan Hei Duanjian, meski penampilannya tidak terlalu bagus, tapi menyembunyikan misteri. Aku ingin pedang ini, kata Gui Kuan Mingjiang dengan ringan, dan langsung melemparkan tas penyimpanan ke tanah. Ye Chen pura-pura tidak mendengar, menundukkan kepalanya, dan menyeka lagi dan lagi. Saya hanya tidak mengerti nama Anda menginginkan bayi saya, dan Anda sangat luar biasa, orang suci itu sangat tergantung. Jenderal Ming luar biasa. Ekspresi Ghost Spring menjadi gelap seketika. Melihat ini, kedua Raja Hantu mendorong Ye Chen, bagaimana denganmu? Ah! Ye Chen mendongak, pura-pura terkejut, apa yang terjadi? Kamu beruntung, Ghost Spring akan membeli milikmu. Pedang. Ye Chen menjawab, dan menundukkan kepalanya lagi, tidak untuk dijual. Apakah kamu tahu siapa dia? Raja Hantu merendahkan suaranya, dia adalah jenderal dunia bawah dari Kaisar Song, dan dia memiliki latar belakang yang sangat kuat. Tidak ada yang akan menjualnya, pusaka, bagaimana Anda bisa menjualnya? Kamu adalah orang pertama yang berani menolakku, kamu punya nyali, kata Gui Kuan Mingjiang dengan tenang, dengan sinar dingin di matanya. Pokoknya, aku tidak menjualnya. Teman Ye Chen bahkan lebih ceria. Alam kekaisaran, mencari kematian. Gui Kuan Mingjiang mendengus dingin, mengangkat tangannya untuk menjelajah, ada evolusi rahasia, dan dia ingin menekan Ye Chen. Ye Chen menyelinap pergi, bangkit dan lari jauh, membawa pedang hitam, dan menatap Gui Kuan Mingjiang sambil menghela nafas, kamu masih merampok. Jadi bagaimana jika kamu merampokmu? Dengan telapak tangan menyapu, ruang itu meledak. Aku belum pernah melihatmu begitu sombong. Ye Chen mengutuk, berbalik dan mengelak, lalu berlari ke aula Yama. Saat memasuki aula, dia langsung melihat hakim sedang berbaring di kursi, membolak-balik buku kuno, sangat nyaman. Ini sangat santai. Wajah Ye Chen menjadi gelap, dia jelas sangat bebas, tetapi dia memblokirnya dari pintu, jelas dengan sengaja. Tidak apa-apa. Hakim mengangkat bahu, dengan ekspresi marah, melihat gigi Ye Chen gatal, dia ingin memukulinya. Bisakah kamu melarikan diri? Gui Kuan Mingjiang juga mengejar. Dan dua Raja Hantu yang menjaga istana juga mengikuti. Ye Chen sangat cepat sehingga dia bergegas masuk tanpa memperhatikan. Hakim melambaikan tangannya dengan ringan, memberi isyarat kepada kedua Raja Hantu untuk menjaga gerbang istana. Xiao Xiao Huang Jing, biarkan aku menekanmu. Jenderal Gui Kuanming berteriak dengan dingin, telapak tangannya tertutup petir, dan dia ingin memotong Ye Chen. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Ye Chen berhenti, jadi dia tidak akan menjadi pengecut. Musim semi hantu, ini istana Yama, kamu tidak boleh lancang. Hakim mengeluarkan suara panjang saat dia membalik halaman buku itu. Begitu kata-kata ini keluar, Gui Kuan Mingjiang banyak menahan diri dalam sekejap. Dalam analisis terakhir, ini bukan domainnya,
dan Dewa Hakim satu tingkat lebih tinggi darinya, jadi jangan terlalu sombong. Namun, tatapan orang ini memandang Ye Chen penuh dengan niat membunuh. Bagaimana mungkin Kaisar Agung Dinasti Song bisa kempes? Ye Chen memutar lehernya dengan keras, sedikit memberontak. Saya benar-benar mengira Lao Su adalah selembar kertas, siapa yang mau mencubitnya? Setelah membantai dua kaisar besar, apakah Anda masih takut pada Anda? Ada apa dengan datang jauh-jauh ke sini? Hakim meregangkan pinggangnya, melirik pria Ye Chen, dan kemudian ke Gui Kuan Mingjiang. Ini bukan masalah besar, tapi aku mendapat harta baru-baru ini, dan aku ingin meminta Hakim untuk menghargainya, kata Ghost Spring Ming sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya sedikit, menawarkan tungku tembaga. Tungku tembaga berwarna emas, bersinar terang keemasan, sangat menyilaukan, diukir dengan prasasti kuno, dan berdengung dan bergerak di udara. Hakim menggosok dagunya dan mengitari tungku tembaga. Mata Ye Chen berbinar, dan dia mengikuti di belakang Hakim mengelus dagunya, mengitari tungku tembaga, baik, barang bagus. Kompor tembaga Dianwang, bagaimana Anda bisa menembus misteri itu? Gui Kuan Mingjiang mencibir dan menatap Ye Chen dengan jijik. Cih. Ye Chen tidak menganggapnya serius, tapi matanya berbinar. Ini memang harta karun, senjata dunia bawah tingkat Raja Suci, dan benar-benar ganas saat dibawa keluar untuk bertarung. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Benar-benar luar biasa. Hakim tidak bisa menahan desahan. Jika Hakim menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Gui Kuan Mingjiang tersenyum, sangat murah hati sehingga Ye Chen tidak bisa menahan untuk mengangkat alisnya. Hakim tersenyum, dan duduk kembali di kursinya, tersenyum pada Jenderal Dunia Bawah Musim Semi Hantu, kamu tidak akan diberi imbalan apa-apa, katakan. Padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Dokumen bea cukai berikutnya. Dokumen bea cukai. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen, yang masih melihat ke kompor tembaga Dianwang, menoleh dan melihat ke atas. Bukankah alasan kerja kerasnya hanya untuk mengurus dokumen pabean? Tanpa barang itu, dia benar-benar tidak akan bisa pergi ke jembatan Naihe. Tanpa sadar, dia menjadi tertarik pada Gui Kuan Mingfu. Jelas, pria ini harus pergi ke jembatan Naihe untuk melewati dokumen bea cukai. Mengapa pergi ke jembatan Naihe? Tentu saja, untuk merayu perempuan. Terus terang, dia pergi ke jembatan Naihe untuk menggoda Chulinger. Maaf, saya ingin menggoda istri saya, yang baik-baik saja. Apa yang perlu Anda lakukan untuk meloloskan dokumen bea cukai? Hakim sedikit tersenyum, mungkinkah Jenderal Gui Kuan juga menyukai Naihe Qiaoshen? Tergantung apakah Hakim bisa melakukannya atau tidak. Saya berharap memberi Anda sertifikat bea cukai. Baiklah. Hakim mengelus janggutnya dengan ekspresi merenung di wajahnya. Dia mengelus janggutnya dan melirik Ye Chen. Tidak masalah pandangan ini, bajingan Ye Chen itu juga datang. Jika Anda memberinya sertifikat bea cukai, Anda juga harus memberi saya satu. Apa yang berani Anda minta kepada Hakim untuk memberi Anda sertifikat bea cukai? Teriak Jenderal Gui Kuan, matanya garang. Kamu bisa memilikinya, kenapa aku tidak bisa? Ye Chen mendengus. Aku punya tungku tembaga Dianwang, bagaimana denganmu? Apa yang kamu punya? Aku punya tungku tembaga Raja Surgawi. Ye Chen langsung mengambil tungku tembaga Dianwang dan menyerahkannya kepada Hakim, untukmu. Hakim tertegun setelah beberapa saat, saya tidak berharap Ye Chen keluar seperti ini. Ini dariku, kata Gui Kuan Mingjiang dingin. Aku tidak mengatakan itu bukan darimu. Ye Chen merentangkan tangannya. Lalu dia berkata kamu memberikannya kepadaku. Itu yang aku berikan. Ini milikku. Aku tahu. Aku. Gui Kuan mengatakan ini dia tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan hampir memuntahkan darah, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Hakim juga geli, dan dia ingin tertawa, tetapi dia tidak melakukannya. Yan Luodian benar-benar penuh bakat. Mampu memuntahkan darah dari atas hantu, keterampilan Ye Chen benar-benar tidak rendah. Kamu mencari kematian. Jenderal Gui Kuan berteriak dengan marah, telapak tangannya sekali lagi tertutup petir, dia ingin memotong Ye Chen yang jalang itu menjadi sampah. Ye Chen adalah orang yang baik, dia berlari tepat di belakang Hakim, dan jika Anda ingin memukul saya, Anda harus bertanya terlebih dahulu kepada bos saya jika dia mau. Ghost Spring Ming benar-benar akan muncul, dan dia akan menebang dengan lambaian tangannya. Kenapa, kamu bahkan ingin membunuh Manor ini? Sang Hakim memarahi, wajahnya menjadi suram, menunjukkan keagungan yang seharusnya dia miliki. Jenderal terakhir tidak berani. Jenderal Gui Kuan Ming menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan buru-buru berhenti. Bagaimanapun, ini adalah situs Yan Luodian. Dokumen bea cukai sangat penting. Pemerintah ini tidak dapat memberikannya kepada Anda. Kembalikan.
Bawa kompor ini bersamamu. Hakim melambaikan tangannya. Hakim, ini. Jenderal Guikuan menjadi tidak sabar. Jangan mempersulitku. Hakim menjentikkan lengan bajunya dengan ringan. Guikuan Mingjiang menarik napas dalam-dalam, wajahnya memerah, dan bahkan mengirim tentara Raja Suci. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hakim akan memotong wajahnya, kali ini benar-benar memalukan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, melihat tatapan Ye Chen dengan niat membunuh yang telanjang, dia menyalahkan Ye Chen. Tidak mudah menyuap bos kita, kata Ye Chen dengan percaya diri saat dia masih bersembunyi di belakang Hakim. Anda masih ingin menggoda istri saya, tetapi tidak mungkin, apalagi Hakim tidak akan memberi Anda dokumen izin, bahkan jika Anda diberikan, Anda tidak akan bisa pergi ke jembatan Naihe. Dia masih ingat ada roh berkepala macan tutul yang dipukuli setengah mati olehnya, dan sekarang, apakah dia masih terbaring di sudut gunung? Jika Hakim bersedia memberikan sertifikat bea cukai, dia tidak keberatan mengirim Guikuan Mingjiang ke Bao Toujing, dan keduanya bisa menjadi sahabat yang baik. Oke, bagus sekali, tunggu aku. Guikuan Mingjiang menggertakkan giginya, menunjukkan tatapan galak, dan berjalan pergi dengan sedih. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengambil Dian Wang Tongtong yang dia kirim ke Hakim. Jika tidak ada yang dilakukan, siapa yang akan mengirimmu pergi? WWWN. Episode 1710 tidak cukup. Guikuan Ming akan pergi, dengan luka dalam dan amarah. Saya pikir dengan suap, dokumen bea cukai akan mudah didapat. Siapa sangka wanita jalang seperti Ye Chen akan dibunuh di tengah jalan, dan Hakim juga sangat protektif, jadi dia tidak akan memberinya muka. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dan dia tidak bisa menghentikan niat membunuh Ye Chen. Di aula, wajah Hakim penuh dengan rasa sakit, dan dia sangat menyukai tungku tembaga Dian Wang, itu adalah harta karun, dan bernilai uang lama. Sungguh aneh bahwa Guikuan Mingjiang tidak datang pada waktu yang tepat kali ini. Aneh saja, dia berkumpul dengan Ye Chen, jika dia diberi sertifikat bea cukai, mengingat sifat kesal Ye Chen, dia tidak akan melakukannya. Ini datang dan pergi, ya. Bebek yang dimasak terbang. Saya sangat senang bosnya begitu jujur dan jujur, kata Ye Chen penuh arti, situasi ini sangat bagus. Sebuah garis hitam muncul di dahi Hakim. Jika bukan karena Ye Chen, dia masih memiliki harta karun. Ini hal yang baik, harta itu hilang. Ayolah, aku telah berkultivasi ke tingkat dunia bawah, berikan aku sertifikat pabean. Ye Chen mengeluarkan buku kredit kecilnya. Hakim mengambilnya, dan ingin melihat bagaimana pahala dan kebajikan Ye Chen dikembangkan. Dia membukanya, dan dengan konsentrasinya, dia juga terkejut. Bunuh satu naga laut jahat dan hadiahi 100 pahala. Bunuh satu naga laut jahat dan hadiahi 100 pahala. Bunuh satu naga laut jahat dan hadiahi 100 pahala. Dalam buku jasa, ada lebih dari 10 baris kalimat ini yang terdaftar. Di antara mereka, sebenarnya ada naga jahat tingkat suci, yang merupakan pria yang galak, bahkan naga tingkat suci mungkin tidak dapat melakukannya. Tapi naga menakutkan itulah yang dimusnahkan oleh Ye Chen. Yang paling mengejutkan Hakim adalah 2 pahala terbesar diperoleh dari arena perjudian, yang berjumlah 3 atau 4 ribu. Dia bisa membayangkan pembawa acara TV sial mana, yang kehilangan jasa seperti dia, mungkin akan sangat tertekan sampai mati. Monster. Hakim terus menyeringai, dan bahkan menatap mata Ye Chen berubah. Apakah ada yang namanya kaisar? Jangan sia-sia, berikan sertifikat bea cukai, cepatlah. Ye Chen mengulurkan tangannya, dan tidak sabar untuk melihat Culing. Pahala telah tiba, apakah kultivasi telah tercapai? Tegur Hakim. Kenapa, puncak kerajaan, bukankah itu cukup? Ye Chen tertegun. Ini tidak masuk akal. Hakim memasukkan kembali buku kredit, dengan tingkat kultivasi Anda bahkan tidak dapat mencapai posisi Raja Hantu. Ini hanya berguna jika jasa Anda memenuhi standar, dan keduanya memenuhi standar. Kamu membodohiku. Pergilah. Ye Chen menatap Hakim. Jenderal dunia bawah mana yang Anda lihat adalah wilayah kaisar, dan Raja Hantu mana yang Anda lihat adalah wilayah kaisar. Hakim melirik, saya tidak punya waktu untuk membodohi Anda. Di bawah premis, Kuasi Sage. Dipromosikan. Menjadi Raja Hantu, orang suci dipromosikan menjadi Jenderal dunia bawah, Raja Suci dipromosikan menjadi Jenderal dunia bawah, orang bijak dipromosikan menjadi Jenderal dunia bawah, Kaisar Semu dipromosikan menjadi Jenderal dunia bawah, dan Kaisar Semu dipromosikan menjadi Raja dunia bawah. Sein. Sudut mulut Ye Chen berkedut, ekspresinya sangat luar biasa, dan dia hanya berhasil melakukannya di tahun monyet sialan ini. Bakat sepertimu, jika kamu menjadi seorang jenderal, kamu akan dapat melakukannya dengan sangat cepat. Hakim menepuk Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Tidak.
Biarkan aku pergi ke jembatan Naihe dulu. Ye Chen menggosok kedua tangannya dan menatap Hakim sambil tersenyum. Tidak. Hakim menolak, tetapi tertawa bahagia. Aku yakin. Wajah Ye Chen menjadi gelap, dan dia berbalik untuk pergi. Kamu tidak mau hadiahnya. Di belakangnya, Hakim berkata sambil tersenyum. Hadiah. Mata Ye Chen berbinar, dan dia berbalik. Bagus untuk meningkatkan pahalamu dengan cepat. Hakim tersenyum dan mengeluarkan tas penyimpanan, dan melemparkannya ke Ye Chen dengan santai. Ye Chen tertawa, mengangkat tangannya untuk mengambilnya, dan tidak sabar untuk membukanya. Hadiahnya sangat kaya, ada sebanyak 200.000 batu hantu saja, dan ada artefak hantu lainnya, gulungan rahasia, dan pil. Aku akan mengatakannya saja. Kamu harus memberiku kenyamanan. Ye Chen terkekeh, dan dia mengambil semua ramuan dalam. Kemudian, segenggam ramuan dimasukkan ke dalam mulut, dan dibiarkan memurnikan dari sumber tubuh suci, itu berubah menjadi esensi yang mengepul dan menyatu ke dalam tubuh. Auranya naik sepanjang jalan, ki dan darah emas melonjak, berdebar kencang, dan aula Yama yang bergoyang juga berdengung. Fisik suci kuno. Hakim berdiri dengan tiba-tiba, dengan sepasang mata besar yang berkedip dengan cahaya tajam, dengan ekspresi tidak percaya. Jika Ye Chen tidak mengungkapkannya atas inisiatifnya sendiri, dia tidak akan tahu bahwa Ye Chen adalah tubuh suci kuno, membawa garis keturunan yang sama dengan kaisar. Tidak heran dia bisa membunuh begitu banyak naga laut yang jahat. Sang Hakim sedikit menyipitkan matanya, dan langsung mengerti segalanya. Tubuh suci kuno, bahu-membahu dengan kaisar, tidak hanya di dunia yang, tetapi juga di dunia bawah, kaisar adalah bukti terbaik. Tubuh suci Dacheng sebanding dengan baja keras kaisar dunia bawah, dan hanya Kaisar Huang yang dapat melakukannya di seluruh dunia bawah, dan kekuatan tempurnya benar-benar menantang surga. Sekarang, tubuh suci kedua muncul kembali di dunia bawah, bagaimana mungkin dia tidak terkejut, Kaisar merawatnya secara khusus, dan itu bukan tanpa alasan. Saat dia terkejut, ledakan datang dari tubuh Ye Chen. Ye Chen maju, dari tingkat puncak alam kekaisaran, ke tingkat semi bijak, cahaya keemasan sangat menyilaukan. Dengan kemajuan basis kultivasinya, seberkas cahaya muncul di atas kepalanya, dan itu berubah menjadi kata, Raja Hantu, yang sepertinya tidak terlihat. Itu pertanda dewa, dia sudah menjadi Raja Hantu. Raut wajah juri juga luar biasa, setelah menelan lebih dari selusin pil, apakah ini sudah lanjut? Seberapa tinggi kualifikasi ini? Ye Chen tersenyum, wajahnya penuh kepuasan, tak terduga untuk maju, dan kekuatan dominan yang meluap dari tubuhnya terlalu tirani. Kamu benar-benar berbakat. Hakim menyeringai dan mendecakkan lidahnya. Apakah masih ada pil yang tersisa? Beri aku sedikit. Ye Chen tertawa. Saya tidak akan memberikannya kepada Anda, kata Hakim dengan sederhana. Kami punya uang, ayo beli. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi, bersenandung sedikit, kultivasinya maju, dan dia dalam suasana hati yang baik. Melihat kepergian Ye Chen, Hakim membelai janggutnya, dan berkata dengan penuh arti, menyentuh seorang gadis membuat orang maju. Raja Hantu yang menjaga kuil memandang Ye Chen dengan heran. Ketika Anda masuk, Anda berada di alam kekaisaran, tetapi ketika Anda keluar, Anda menjadi orang bijak. Apalagi saat melihat kata, Raja Hantu, di atas kepalanya, ekspresi kedua Raja Hantu itu semakin aneh, apakah dia memiliki begitu banyak pahala? Hei, kita berada di level yang sama. Lain kali kamu datang, lebih sopan. Ye Chen menjilat rambutnya dan naik ke sutian selangkah demi selangkah. Kedua Raja Hantu itu mengobrol, apalagi mereka bertiga benar-benar berada di level yang sama. Setelah meninggalkan Aula Yan Luo, Ye Chen langsung menuju ke arah jembatan Naihe. Tujuannya sangat sederhana, yaitu mencari tempat untuk menguburkan mereka yang ingin menggoda Chuling, dan menghajar mereka sampai mati. Ada banyak gunung di dunia bawah, tidak gelap, dan ada hantu yang melolong. Saat melewati gunung hantu, Ye Chen mengangkat alisnya, terpaku dalam kehampaan, dan melihat ke satu sisi dengan penuh minat. Di sana, sesosok muncul, mengenakan baju besi hitam pekat, dengan ki dan darah berjatuhan, bukankah itu jenderal dunia bawah musim semi hantu? Aku sudah lama menunggumu. Gui Kuan Mingjiang datang selangkah demi selangkah, menunjukkan taring putihnya, dan tersenyum mengerikan, kamu telah naik ke peringkat sok bijak, aku benar-benar meremehkanmu. Karena dikirim ke pintumu, aku tidak perlu mencarimu. Ye Chen tersenyum santai dan memutar lehernya dengan ganas. Jika kamu berani melawan Jenderal Benming, kamu akan mati dengan menyedihkan. Jenderal Gui Kuanming menghancurkan langit kosong dengan satu langkah, dan menemukan, mencubit sidik jari yin dan yang besar di tangannya, dan menutupinya di udara. Siapa yang memberimu kepercayaan diri?
Ye Chen mencibir, memegang alam semesta di satu tangan, menggabungkan banyak metode rahasia, dan meledakkan dengan satu pukulan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, guntur meledak tiba-tiba, ruang hampa runtuh, dan gunung hantu di bawah juga terguncang dan hancur. Melihat mereka berdua lagi, Ye Chen berdiri diam, sekuat gunung. Tapi Gui Kuan Mingjiang sengsara, telapak tangannya meledak, darah dan tulang beterbangan, dan dia berbalik ke samping sejauh puluhan kaki sebelum dia menghentikan sosoknya. Bagaimana mungkin? Ekspresinya mengejutkan, dengan sepasang mata hantu hitam pekat menonjol, ditutupi dengan garis-garis merah. Dia adalah seorang jenderal yang agung dengan kultivasi tingkat suci, tetapi dia memuntahkan darah dengan pukulan dari orang bijak, dan dia benar-benar dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Jika kamu bertarung denganku, sebaiknya kamu tidak keluar jalur. Konsekuensinya akan sangat serius. Ketika Jenderal Gui Kuan terkejut, Ye Chen datang, melewati kehampaan dalam satu langkah, membunuhnya seketika, dan memukulnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gui Kuanming akan bereaksi dan mundur setelah melarikan diri, tapi dia masih terlempar oleh pukulan Ye Chen, dan terbang keluar untuk kedua kalinya. Kali ini terbang lebih jauh dan menabrak gunung. Kali ini, cederanya bahkan lebih parah, separuh tubuhnya dimutilasi oleh Ye Chen, dan tulang hitamnya terbuka, yang mengejutkan. Sialan kau! Gui Kuan Mingjiang meraung, dengan wajah ganas, dia bergegas keluar dari kerikil, dengan pedang di tangannya. Dengan satu pedang, sebuah sungai terbelah, dan langit serta bumi terbelah. Kamu sangat jauh. Ye Chen menyesali bahwa tubuhnya kaku, dan mata air hantu yang dia tebas dengan telapak tangannya terhuyung-huyung, tulang bahunya roboh, dan darah berceceran di mana-mana. Ah! Mata Gui Kuanming memerah, dia dengan paksa mengangkat telapak tangan Ye Chen, dan menusuk bagian tengah alis Ye Chen dengan jarinya. Ye Chen menghindari kepalanya ke samping, mengayunkan telapak tangannya, dan tanpa memukul apapun, dia menamparkan wajah Gui Kuanming dengan kuat. Hei, wajah tampan Ren langsung terdistorsi. Jenderal Gui Kuanming sangat marah, benar-benar marah, mengucapkan mantra terlarang, garis dewa muncul di antara alisnya, dan auranya langsung naik. Wujudnya juga berubah, rambut hitamnya berubah menjadi merah darah, dan tubuhnya dililit petir, seperti ular. Tidak peduli berapa banyak metode terlarang yang kamu buka, aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Teriak Ye Chen, kakinya terlalu lemah, dan dia terbang melintasi langit, dengan bayangan terbang di seluruh langit. Aku akan membunuhmu. Jenderal Gui Kuanming meraung dengan marah, membentuk segel dengan satu tangan, lautan hitam terwujud, bergulung dengan ombak yang mengerikan. Gerakannya agak keras, lautan hitam menutupi langit, dan dunia yang sudah gelap kehilangan cahaya dalam sekejap. Selain itu, metode rahasia ini memang luar biasa, langit yang dihancurkan runtuh sedikit demi sedikit, jika ditelan, tingkat semi-sakral akan mati tetapi tidak hidup. Namun, Ye Chen hanyalah binatang buas, tidak ada dalam daftar ini. Dia berubah menjadi dua tangan emas besar, merobek samudra. Gui Kuanming akan mendapat serangan balik, dan dia akan mundur. Setiap kali dia mundur selangkah, dia akan menyemburkan darah, dan setiap kali dia mundur selangkah, tubuhnya akan meledak. Ketika dia berhenti, sebelum dia bisa mengatur napas, Ye Chen tiba, Jiu Dao Shen sang sangat masam. Pada saat ini, Gui Kuan Mingjiang tertegun, kepalanya berdengung, dan dia bergoyang di kehampaan, dan jiwanya terluka parah. Ye Chen sedang terburu-buru, dia melompat dan memukulnya, teknik rahasia sering digunakan, satu demi satu, hantu yang memukulnya tidak akan bisa mengangkat kepala mereka. Ketika gemuruh mereda, pertempuran berakhir. Gui Kuanming dikalahkan, dan Ban Ban tergeletak di tanah dengan karakter besar, pingsan, dan dilarang oleh Ye Chen.